Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat amfibi yang membawa 5 penumpang bertamasya menuju sebuah pulau yang sangat indah. Namun, di balik keindahannya, pulau ini dikelilingi oleh hiu pemangsa manusia. Wah, kayaknya keren nih film. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak bersama. Check this out. Di awal cerita, ada sebuah pulau yang sangat-sangat indah dan menakjubkan. Ada 2 sejoli dengan perahunya sedang asik mandi bersama di pulau itu. Tapi lagi asik-asik mandi, tak berapa lama sang wanita itu dikejutkan adanya penampakan sirip hiu mengambang di sekitar mereka. Suasana pun menjadi gaduh dan sang pacar mencoba untuk menenangkan kekasihnya. Mereka mencoba untuk kembali ke kapal mereka. Namun naas, sebelum sampai ke kapal, laki-laki itu dilahap oleh hiu ganas. Scene pun berganti, memperlihatkan seorang pilot pesawat yang bernama Charlie seperti sedang menurunkan seorang penumpang di sebuah pulau disambut dengan kekasihnya, Cass. Mereka tinggal di pulau terpencil. Mungkin kali ini mereka baru bisa bertemu karena faktor pekerjaan. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka pun melakukan salam olahraga di atas ranjang. Tapi sayangnya disensor oleh akuarium. Hahaha, kasihan para jomblo. Next. Di suatu hari ketika Charlie dan Benny si juru masak seperti sedang mempersiapkan pesawatnya. Mungkin saat itu ada yang mau menyewa. Dan datanglah sepasang kekasih bermobil mewah, yaitu Joji dan istrinya Michelle. Ternyata benar, Joji dan Michelle ingin menyewa kapal tersebut untuk pergi ke suatu tempat. Selama di dalam pesawat, Charlie bercerita masa lalunya sebagai ahli biologi kelautan. Ketika Charlie meneliti hiu karang berujung hitam, dan saat itu dia diserang dan mendapat gigitan cinta di paha kanannya dari hiu karang. Sungguh pengalaman yang menegangkan. Tapi lebih menegangkan mana sama digigit janda? Next, sampailah mereka di sebuah pulau yang sangat indah. Penyelam lokal secara resmi menamai pulau ini Pulau Imperius Reef. Ternyata pulau ini mempunyai cerita yang sangat mengerikan. Ketika itu ada badai datang sangat besar, membuat ada 8 awak kapal terdampar tanpa makanan dan air minum selama 15 hari. Di antara semua awak kapal hanya 1 orang yang selamat, yaitu Saiki Morita dari Jepang. Dan ternyata Saiki Morita adalah kakeknya Michelle. Dan Benny si juru masak pun tahu cerita tentang itu, karena dia adalah mantan pencari mutiara di pulau itu. Di tempat yang sama, Charlie dan kekasihnya Cass sedang membicarakan tentang masa depan mereka, disambut dengan adanya beberapa lumba-lumba yang sangat cantik. Dan ternyata di momen itu juga Cass mengatakan bahwa dia sedang hamil. Charlie terkejut seperti orang gagap, entah mau ngomong apa. Dan setelah perjalanan ini selesai, mereka memutuskan untuk menikah. Wow, hamil di luar nikah. Jangan ditiru ya adik-adik. Tak berselang lama, Benny berlari memanggil Cass dan Charlie. Dia memberitahu ada sesuatu di pinggir pantai yang harus dilihat. Ternyata Michelle tanpa sengaja menemukan sebuah mayat setengah badan di tumpukan kayu kering. Karena merasa tempat itu mulai tidak aman, Charlie dan Cass memutuskan untuk segera keluar dari pulau itu. Saat itu tiba-tiba Michelle melihat perahu yang terbalik dari atas pesawat. Charlie mendaratkan pesawat di area sekitar perahu itu. Benny menyelam menelusuri perahu itu, menemukan sebuah foto pemilik perahu itu dan menemukan mayat perempuan dengan tubuh tercabik-cabik. Saat ingin lepas landas, seekor hiu menyerang pesawat mereka. Benny segera mengambil sekoci penyelamat karena pesawat mulai tenggelam. Satu persatu mereka menaiki sekoci dengan seekor hiu yang masih berkeliaran di sekitar mereka. Michelle dan Joe berharap ada bantuan segera datang. Namun hari semakin gelap, bantuan juga tak kunjung datang hingga matahari kembali terbit. Mereka mencoba mendayung melawan arus untuk menuju sebuah pantai. Mereka mendayung secara bergantian. Michelle sedikit bercerita tentang Joe bahwa dia sangat takut dengan air. Karena ketika kecil ternyata Joe pernah hampir tenggelam. Di saat suasana yang mulai tenang, tiba-tiba ada ikan yang menabrak sekoci mereka. Dan dia adalah sepasang lumba-lumba yang cantik. Saat gelap tiba, mereka masih mendayung secara bergantian. Mengingat Charlie adalah seorang mantan ahli bidang kelautan, Joe mencoba menanyakan keberadaan hiu itu kepada Charlie. Setelah kebenaran terjawab,
bahwa hiu itu masih berkeliaran di sekitar mereka. Tanpa sadar, Michelle melepaskan alat pendayung mereka karena dia tertidur. Cass yang mengetahui hal itu diam-diam menceburkan diri ke laut untuk mengambilnya, dan hiu itu pun muncul tepat di belakang Cass. Cass pun dalam keadaan bahaya. Namun dengan keahlian berenang cepat yang dimiliki oleh Cass, akhirnya Cass dapat menyelamatkan diri. Di sisi lain, tiba-tiba Benny dan Joe berkelahi. Saat mereka berkelahi dengan masalah yang tidak jelas, Joe menjatuhkan Benny ke laut, dan dengan tangan yang terluka, Benny sulit untuk berenang dengan cepat. Namun Benny tetap terus berusaha hingga dia sampai ke sisi Sekoci. Namun tiba-tiba seekor hiu ganas pun menyambar Benny, dan Benny pun hilang entah kemana. Scene pun berganti. Demi keselamatan hidup, mereka pun harus rela untuk tidak makan dan hanya minum dengan air hujan. Dan dengan peralatan yang tersisa, Charlie mengambil sebuah belati yang bisa untuk membunuh hiu itu. Rencananya untuk menusuk di antara kedua kelopak matanya yang tidak terlindungi, ungkap Charlie. Namun tiba-tiba hiu menabrak Sekoci dan mereka pun terpental ke lautan semuanya. Charlie, Michelle, dan Cass berhasil menaiki Sekoci kembali, namun tidak pada Joe. Joe terpental paling jauh dan tidak bisa berenang. Muncullah hiu yang sangat besar dan akhirnya menyambar Joe. Hari mulai terang, namun masih ada dua hiu besar mencoba menyerang mereka kembali. Masih terus memutari mereka, mencari celah untuk bisa menyantap mereka. Tiba-tiba hiu pun menabrak Sekoci mereka dan membuat Cass terpental kembali ke laut. Tapi dengan cepat, Cass berenang menuju Sekoci, dan ketika mau sampai, Charlie pun langsung menangkapnya. Semua kejadian yang menegangkan ini tentu saja membuat mereka lelah dan tertidur. Dan setelah mereka terbangun dari tidurnya, mereka merasa bahagia karena bisa melihat pantai. Tapi tepat di belakang mereka ada dua ekor hiu sedang mengikuti mereka. Dengan peralatan seadanya, Charlie dan Cass mencoba menghadapi bersama. Sementara Michelle mencoba berenang ke arah pantai selagi mereka melawan dua hiu itu. Cass berhasil menembakkan suar tepat di mulut hiu itu, dan Charlie menusuk tepat di otak hiu itu. Akhirnya satu hiu pun tewas. Tinggal satu hiu lagi. Charlie berusaha melawannya, namun tembakan suar Charlie meleset jauh dan dia pun jadi santapan hiu. Situasi pun menjadi semakin mendebarkan dan tidak kondusif. Cass berenang menyusul Michelle ke suatu tempat yang seperti kapal tua yang sudah tenggelam. Namun di saat itu, hiu menyerang mereka kembali. Cass mencoba mengalihkan perhatian hiu itu, dan Cass meminta agar Michelle dengan cepat berenang ke pantai. Dengan membawa alat bantu pernafasan, Cass membawa dirinya memasuki ke dalam bangkai kapal. Karena indera penciuman darah yang sangat sempurna, tak lama hiu itu pun bisa menemukan Cass. Dengan rasa takut yang luar biasa, Cass mencoba mengambil tabungnya yang tersangkut di sebuah besi. Cass yang hampir saja mati tak bisa bernafas, tiba-tiba ditolong Michelle yang datang memberikan nafas buatan kepadanya. Setelah tersadar, Cass mencoba menjatuhkan sebatang besi yang runcing tepat di atas hiu. Dan dengan itu, Cass berhasil membunuh hiu dan hiu pun tewas. Bergegas mereka berenang dan tibalah mereka di pantai. Tentu saja dengan selamat. Dan film pun selesai. Demikianlah sekilas cerita film ini guys. Buat kalian yang suka alur cerita film seperti ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Serta aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau kami update alur film terbaru. Dan kalian juga bisa request di kolom komentar, kira-kira film apa lagi ya yang enak dibahas. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.